Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita mau bahas tentang hukum Kirchhoff tegangan atau biasanya juga disebut KVL atau Kirchhoff Voltage Law. Nah, dalam hukum Kirchhoff tegangan ini dia menyebutkan bahwa penjumlahan tegangan pada masing-masing komponen penyusun yang membentuk satu lintasan tertutup akan bernilai sama dengan 0. Nah, maksudnya kalau yang hukum Kirchhoff tegangan ini kita bisa lihat di rangkaian ini. Untuk contoh yang pertama, jadi ketika ada satu rangkaian yang dia punya satu sumber Vs atau V tegangan sumber di sini disimbolkan Vs, dia punya 3 beban, resistor 1, resistor 2, dan resistor 3. Nah, rangkaian ini kalau kalian amati, dia kan tersusun secara seri. Ketika satu rangkaian itu tersusun secara seri, berarti nilai arusnya adalah sama. Jadi, untuk I1, I2, ataupun I3 itu nilainya pasti sama karena dia tersusun secara seri. Yang membedakan adalah nilai tegangannya. Nah, kalau menurut hukum Kirchhoff tegangan ini seharusnya Vs dikurangi V1 dikurangi V2 dikurangi V3 ini sama dengan 0. Atau Vs sama dengan V1, V2, dan V3. Sama dengan V1 tambah V2 ditambah V3. V1 itu maksudnya tegangan yang terukur pada hambatan 1 atau R1. V2 tegangan yang terukur pada R2 atau hambatan 2, dan V3 adalah tegangan yang terukur pada R3. Nah, bagaimana cara menjabarkannya? Kalian perhatikan untuk penggunaan kaidah tanda pada hukum Kirchhoff tegangan ini. Jadi, pada hukum Kirchhoff tegangan ini, kita tentukan terlebih dahulu arah arusnya. Nah, di sini arah arusnya searah jarum jam. Dari plus ke minus di sini. Jadi dari sini, dari plus ke minus, ini arah arusnya. Nah, untuk nilai arusnya pasti sama karena dia disusun secara seri. Nah, terus bagaimana pemasangan kaidah tandanya di sini? Jadi dari sumber ini dia plus. Dari sumber plus masuk ke R ini juga plus. Nah, setelah itu baru berselang-seling plus min plus min plus min kayak gini. Sampai komponen R3 ini. Nah, ketika dia kaidah tanda ini dari tanda min ke plus itu dinyatakan rise voltage, nilai tegangannya plus. Tapi kalau dia itu dari tanda positif ke tanda negatif itu dinyatakan sebagai drop voltage, maka nilai tegangannya adalah negatif. Sehingga kita bisa tuliskan Vs dikurangi V1. Taunya V1-nya jadi min, kenapa? Karena ini dari kaidah tanda plus sama min ini. Nah, dari plus ke min berarti dia drop voltage, maka dia negatif voltage. Maka ditulis di sini Vs min V1 min V2 min V3 sama dengan 0 kayak gitu. Nilai Vs berarti sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Dari sini ada pertanyaan, apakah sudah dipahami atau masih bingung? Silakan kalau mau diskusi. Halo? Ya paham, Bu. Sementara belum ada, Bu. Nah, berarti kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada beberapa contoh variasi rangkaian. Untuk rangkaian yang pertama, satu sumber, ini tadi sudah kita kerjakan di slide sebelumnya. Nah, bagaimana ketika kita bertemu dengan rangkaian yang memiliki dua sumber? Nah, ini harus kita bahas di sini. Kalau rangkaian ini memiliki dua sumber,
VS1 dan VS2 ini harus kita pasang kaidah tanda tadi untuk ngecek nilai VS1 ini dijumlahkan atau dikurangi dengan VS2. Nah, caranya masih tetap sama. Langkah pertama untuk menentukan itu, kalian cek dulu. Oh, ini dari plus ke minus, berarti arah arusnya gini. Nah, arah jarum jam. Nah, dicek V1, V2, V3 itu bersesuaian dengan RR-nya. Nah, terus nilai arusnya selalu sama karena dia rangkaian seri. Bebannya tersusun seri. Nah, terus setelah itu kita kasih tanda di sini. Berarti di sini plus, di sini plus, min, plus, min, plus, min, plus, min. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita masukkan ke persamaannya. Berarti VS1 dikurangi V1, dikurangi V2, dikurangi V3, dikurangi VS2 sama dengan 0. Kita kelompokkan yang V sumber dengan V pada beban kita kelompokkan. Di sini VS1 dikurangi VS2 sama dengan V1 plus V2 plus V3. Jadi ini dilihat kalau dia dua sumber dan polaritas sumbernya itu sama seperti ini hadapnya, yang atas plus, yang di sini juga plus, berarti ini malah mengurangi VS1 sama VS2-nya. Ini nanti untuk praktikumnya saya langsung jelaskan ke Proteus. Jadi setelah saya jelaskan materinya ini, langsung kita simulasikan ke Proteus untuk praktikum kalian. Nah, dari soal ini kita mau selesaikan contoh soalnya. Ketika kita masukkan satu nilai tegangan sumber pertama itu 5 volt, tegangan sumber kedua itu 2 volt, maka dengan menggunakan metode hukum Kirchhoff tegangan kita bisa selesaikan VS1 dikurangi V1 dikurangi V2 dikurangi V3 dikurangi VS2 sama dengan 0. Nilai VS1 diketahui, nilai VS2 diketahui, maka kita bisa masukkan nilainya. VS1 5 volt, VS2 2 volt. Nah, terus yang V1, V2, V3 ini karena dia tidak diketahui berapa nilainya, maka kita kelompokkan. 5 dikurangi 2, 3. V1 3 sama dengan V1 plus V2 plus V3. Ini adalah persamaan pertama. Nah, kalau sudah dapat persamaan pertama, lalu kita tinjau bagaimana cara penyelesaiannya. Kalian kembali ke persamaan hukum Ohm bahwa V sama dengan I kali R. Di mana karena nilai I-nya ini selalu sama, maka kita bisa dengan mudah menuliskan V1 sama dengan I kali R1, V2 sama dengan I kali R2, dan V3 sama dengan I kali R3. Karena I-nya ini sama, berarti langsung kita tuliskan I. Suatu konstanta I. R1 kita masukkan nilainya 5 ohm, R2 10 ohm, R3 15 ohm. Sehingga diperoleh V1 sama dengan 5I, V2 10I, V3 15I. Dapat persamaan 1, dapat persamaan 2, kita bisa selesaikan berapa nilai arus sebenarnya. Nilai arus sebenarnya adalah 3V dimasukkan ke sini. Jadi nilai persamaan 2 disubstitusi ke persamaan 1. Nah, berarti 3 sama dengan 5I. 5I ini punyanya V1 ditambah 10I punyanya V2 ditambah 15I. Nah, dari sini kita peroleh 3V, 3 volt maksudnya. 3 sama dengan 30I. Berapa nilai arusnya? Berarti I sama dengan 3 dibagi 30. 3 dibagi 30 sama dengan 0,1 ampere. Berarti untuk rangkaian ini nilai arusnya adalah 0,1 ampere. Sudah ketemu nilai arus, maka dengan mudah kita bisa selesaikan masuk ke nilai tegangannya. V1 adalah I dikali R1, berarti 0,5 volt. V2 adalah I dikali R2, 1 volt,
V3 adalah I dikalikan R3 1,5 volt. Nah, dari sini kita bisa membuktikan bahwasanya VS1 dikurangi VS2 sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, kita cek benar nggak sih? Ya, VS1-nya tadi 5 volt dikurangi VS2-nya 2 volt. Berarti di sini VS2-nya itu 2 volt sama dengan 0,5 ditambah 1 volt ditambah 1,5 volt. Sehingga 3 volt sama dengan 3 volt. Berarti benar. Nah, terus kalau dimasukkan ke KVL, jumlah tegangan pada satu rangkaian tertutup jumlahnya sama dengan 0. Nah, ternyata benar 3 volt dikurangi 3 volt sama dengan 0. Dari mana ini? Dari penjumlahan ini dipindah ruas ke sini. Nah, dari sini kita sudah menyelesaikan satu contoh soal, di mana dia ada 2 sumber tegangan dan 3 beban yang tersusun secara seri. Ada pertanyaan tidak? Kalau ada pertanyaan silahkan. Bu, saya bertanya. Ya, boleh. Silakan. Kalau contohnya yang tegangannya ditambah itu seperti apa? Oh ya, saya tambahkan nanti yang tegangannya dijumlah itu yang bagaimana. Nah, saya kasih lihat nanti di pembahasan ketiga. Berarti nanti masuk pembahasan ketiga ya. Ini kita ke pembahasan kedua dulu. Nah, untuk soal 2 di sini dia hanya punya satu sumber 5 volt, satu sumber 5 volt, nilai hambatannya saya buat sama. Berapa nilai arus, berapa nilai tegangan masing-masing pada hambatan yang bersesuaian. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan kaidah tanda tadi. Caranya, pada sumber yang ini berarti dia kan polaritasnya positif. Nah, di beban R1 dia plus min, plus min, plus min. Nah, berarti kita masukkan persamaannya ke sini. VS sama dengan V1 plus V2 plus V3. Kalau dijabarkan yang KVL-nya berarti kan gini, VS dikurangi V1, dikurangi V2, dikurangi V3 sama dengan 0. Sehingga VS adalah V1 plus V2 plus V3. Kita masukkan dengan cara yang sama, berarti VS-nya 5, V1, V2, V3, caranya sama dengan yang tadi, menggunakan hukum Ohm, V sama dengan I kali R, karena I di rangkaian ini sama, berarti bisa disimbolkan konstanta I. I kali R1 berarti I kali 5, I kali R2, I kali 10, I kali R3 berarti I kali 15. 5 sama dengan 30 I. I-nya berapa? 5 per 30. Sehingga diperoleh nilai arus untuk rangkaian ini adalah 0,17 ampere. Sudah dapat nilai I-nya, berarti kita bisa masukkan ke penyelesaian tegangan. Berarti V1 5 kali 0,17, V2 10 kali 0,17, V3 15 kali 0,17. Nah, di sini berarti ini 1,7 volt, di sini dia 8,5 volt, yang di sini berarti sekitar 10, ya. 0,85 ini 0,85 jadi 5 kali 0,17 ini 0,85 ini. Nah, kalau yang V3 tinggal kalian kalikan aja 15 dikali 0,17. Ini untuk soal yang kedua. Untuk soal yang ketiga, yang pertanyaannya Firman, bagaimana Bu kalau ada rangkaian
Yang tegangan sumbernya itu dijumlah, berarti ini VS1, ini VS2. Kita ulangi aja, kecoretnya gak pas. Nah, jadi gini, ini sumber 1 polaritasnya plus sama min. Terus ada R1, ada R2, ada R3, ada sumber kedua. Nah, kalau sumber 2-nya ini polaritasnya berbeda dengan yang sumber pertama, ini kita bisa selesaikan. Nanti kita cek, kita simulasikan juga benar nggak secara teori dan prakteknya. Nah, berarti kalau seperti ini, kalian tentukan dulu arah arusnya. Nah, arah arus gini. Ini I, ya. Ini V1, ini V2, ini V3. Di sini plus, di sini plus, min, plus, min, plus, min, kayak gini. Nah, yang sumber ini min plus gini. Nah, berarti dengan kaidah tanda ini kita bisa buat persamaan KVL-nya VS1, ya toh? VS1-nya plus, terus V1-nya dari plus ke min, drop tegangan, jadi min V1. Terus yang kedua, V2-nya dari plus ke min, min V2. Nah, terus yang ketiga, dari plus ke min itu min V3. Ya kan? Nah, terus sekarang dicek yang VS2-nya bagaimana? Dari min ke plus, berarti dia adalah rise voltage, berarti plus VS2. Sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita kelompokkan VS1 diketahui, ditambah VS2 juga diketahui, sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3, kayak gitu. Nah, VS1 berapa? VS1-nya disamakan aja 5, VS2-nya 2 volt, R1-nya 5 ohm, R2-nya 10 ohm, R3-nya 15 ohm. Berarti di sini 5 volt ditambah 2 volt sama dengan V1-nya itu I kali 5 ditambah V2-nya I kali 10 ditambah V3-nya I dikali 15. Nah, berarti 7 sama dengan 7 sama dengan 30 I. I-nya berapa? Berarti 7 dibagi 30. Nah, terus kalau disuruh cari V1, V1 berarti I kali R1. Berarti I-nya 7/30 dikali R1-nya 5. Nah, terus V2-nya I kali R2 berarti 7/30 dikali 10. V3-nya I kali R3 berarti 7/30 dikali 15. Kayak gitu. Nah, ini kalian hitung berapa nilainya. Kalian kalkulator boleh. I-nya berapa, V-nya berapa, V1-nya, V2-nya berapa, V3-nya berapa. Dari sini kita sudah ada 3 contoh soal. Contoh soal yang pertama 2 sumber, yang kedua 1 sumber, yang ketiga 2 sumber dengan polaritas yang berbeda peletakannya. Dari sini Firman sudah paham atau masih ada pertanyaan? Silahkan. Firman? Sudah, terima kasih. Ya, untuk yang lain silakan kalau mau bertanya sebelum kita menginjak ke
pembahasan berikutnya, simulasi di Proteus, ini secara teori dipahami dulu. Jadi karena ini nanti kita cross check antara teori dan prakteknya saat kita simulasikan di Proteus sama atau tidak, kayak gitu. Dari pembahasan secara teori ini sudah paham atau belum? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Renata. Untuk menentukan arah loopnya kalau dua sumber kayak gitu ngikut yang PS1 ya, Bu? Ya, Atau gimana? ya, dari VS1 karena dia satu ruang. Gitu. Kecuali nanti kalau dia ada dua ruang, misalkan bentuknya nanti rangkaiannya gini misalkan. Misal ini nanti ada lagi pembahasan rangkaian yang kayak gini, analisis berikutnya ada lagi. Misalkan kayak ini kan ini ada dua ruang, berarti loop 1 arahnya gini, loop 2 arahnya gini. Ini ada pembahasannya sendiri nanti. Ini next, saya tulis gini aja ya, next. Terus Renata, ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham belum? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama. Terus kalau yang lain ada tanya lagi enggak? Saya kasih kesempatan untuk diskusi. Kalau enggak ada berarti langsung Bu Hanum kasih lihat untuk simulasinya di Proteus. Jadi karena di Proteus itu nanti ada 3 variasi rangkaian, kalian cross check benar enggak secara teori dan praktek hasilnya seperti itu. Kalaupun ada perbedaan, kalau angkanya tidak, perbedaan itu kan bisa dihitung persentase errornya. Kalau persentase errornya masih di bawah 5% ya nggak apa-apa. Nih ya, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Jadi contoh soal yang pertama ini di sini ada 2 sumber, ada 3 resistor, disuruh menghitung nilai arus sama tegangannya. Nah, di sini saya akan simulasikan dari awal. Pastikan kalian semua on cam karena saya mau ngecek ekspresi kalian itu paham atau bingung. Semua on cam sambil memperhatikan. Nah, di sini kita mulai dari V1-nya. Terus kita ambil lagi untuk V2-nya, VS2. Ini boleh kita ganti-ganti, misalkan V sumber 1 gitu misalkan. Nah, kita ganti, klik, double klik, mau berapa? 5 volt. Nah, berarti kita tulis di sini 5 volt. Nah, di sini baterai kedua boleh ditulis V sumber 2. Kalau kalian mau pakai VS ya boleh, V sumber 2 ya boleh. Diganti nilainya 2 volt sesuai dengan di teori tadi. Jadi untuk ngecek apakah secara teori dan praktek hasilnya sama. Terus di situ ada resistor 3. Ada resistor 3. Nah, ada resistor 3. Kalian masukkan sekalian ampermeternya untuk ukur arus. DC ammeter ditaruh sini. Dipastikan ngerangkainya ini seri terhadap beban. Mau kalian taruh antara R1, R2 atau di sini juga boleh karena di dalam satu rangkaian ini nilai arusnya akan sama kayak gitu. Nah, terus kita simulasikan, kita hubungkan ke sini. Ini Proteusnya udah muncul ya di share screen kalian? Halo? Udah, Bu. Nah, jadi kalau share screen-nya enggak muncul langsung diinfo biar nanti saya enggak terlanjur jelaskan banyak tapi kalian enggak tahu informasinya gini. Nah, berarti ini R1-nya kita ganti tadi berapa? 5 ohm.
10 ohm. Ini pakai angka kecil biar mudah ngitungnya. Kalau di pasaran ya nggak ada resistor yang kecil-kecil 5, 10, 15 gini. Adanya 1 ohm ada. Nah, kalau sudah kita coba simulasikan. Oh, ternyata benar. Di sini muncul nilai arusnya 0,1 ampere. Di cross check sama secara teori yang Bu Hanum jelaskan tadi, udah benar belum? Nah, di sini ternyata benar, I-nya 0,1 ampere. Nah, kalau sudah I-nya ketemu, kita cek tegangannya V1 0,5, V2 1, V3-nya 1,5. Nah, Bu Hanum sarankan untuk proses ngasih alat ukur ini bertahap saja, jangan langsung dipasang semua ampere meter voltmeternya, nanti bingung. Kalau sampai bingung nanti ngerangkainya jadi kebalik-balik, yang voltmeter jadi seri, yang ampere meter jadi paralel, itu nggak boleh, nggak keluar nanti nilainya. Jadi kalau kalian menjumpai nilai tegangannya 0 atau ampere meternya 0 itu dicek dia sudah tersambung dengan benar atau belum, ngerangkainya sudah benar belum. Kalau seri itu ya seperti ini, ampere meter terhubung dengan resistor berurutan gini. Kalau yang paralel sejajar gini, berarti kita cek ini adalah V2, ini adalah V1. Nah, V3-nya bagaimana? V3-nya tinggal nambahkan di sini voltmeternya. Untuk rangkaian ini kalian nggak harus sama dengan yang saya rangkai. Yang penting proses penyambungannya itu benar gitu. Sudah, kita play. Oh, ternyata benar. V1 0,5 volt, V2 1 volt, V3-nya 1,5 volt. Nah, dari sini kita akhirnya ketahui bahwa dengan penyelesaian secara teori dan praktek hasilnya sama. Dengan cara yang sama kita bisa simulasikan untuk rangkaian kedua dan ketiga. Nih, untuk rangkaian kedua dan ketiga. Ini rangkaian kedua yang hanya ada satu sumber baterai 5 volt. Nah, kita cek di teori tadi berapa? Di teorinya untuk contoh soal kedua, I-nya 0,17. I-nya 0,17. Dicek di sini. Sama enggak? Oh, ternyata sama. Berarti 0,17. V-nya 5 kali 0,17, 0,83. Benar. Terus V2-nya 10 kali 0,17, di sini 1,67. Kok bisa seperti itu? Kok di sini 0,17? Harusnya kalau dikali 10 kan 1,7, Bu. Nah, kalian bisa cek di perhitungan secara teori. Jadi, di alat ukurnya itu jadi I-nya kan 5/30. 5/30 itu kalau kita hitung 0,167. Nah, ampere meternya itu 2 angka di belakang koma, makanya arusnya terukurnya 0,17 gitu. Lah pas dihitung V2-nya 10 kali 0,167 berarti ketemunya 1,67. Makanya ini nanti boleh kalian masukkan sebagai persentase error. Tuh. Nah, terus yang ini 0,17 kali 15. Hasilnya ini. Kalian bisa cross check bahwa V1 ditambah V2 ditambah V3 ini hasilnya pasti sama dengan 5. 0,83 ditambah 1,67 itu 2,5 ditambah 2,5 berarti 5 volt. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa rangkaian contoh yang kedua ini hasilnya secara teori dan praktek sama, kayak gitu. Nah, sekarang Bu Hanum mau kasih lihat untuk simulasi
rangkaian yang ketiga. Simulasi rangkaian yang ketiga. Kita gambar dari awal saja, biar kalian nanti pas ngerjakan bisa ngecek videonya dari awal. Jadi, ini R1. Ini rangkaian kedua yang kita balik baterainya tadi. Ini 5 volt. Ini 2 volt. Nah, terus ditambahkan resistornya 3. 1, 2, 3. Kita coba. Jadi nanti hati-hati, pasangnya ampere meter dulu aja. Ada kejadian yang mencoba nilainya itu 0. Nah, kalau 0 itu bisa dicek ampere meternya ini nyambung nggak? Kalau dia ditarik ke sini ikut ketarik berarti sudah nyambung. Kalau belum ya berarti belum nyambung. Nah, ini tak tarik ke sini muncul kabelnya berarti dia sudah nyambung. Nah, terus dihubungkan, ini dihubungkan, terus geser sedikit sini. Nah, sudah jadi. Kita tinggal ganti hambatannya. 5, 10, 15. Kita simulasikan 0,23 hasilnya. Nah, terus kita cek berapa nilai tegangannya. Tinggal masang aja DC voltmeter di sini. Gini. Nah, terus di sini juga kita tambahkan nah, terus yang di sini gini. Nah, ketika kita jalankan, ternyata hasilnya seperti ini. 0,23. Seharusnya V1 itu 5 kali 0,23. Terus yang V2 itu 10 kali dari 0,23. Yang V3 ini 15 kali 0,23. Kita cross check benar nggak sih nilainya? Kalau seperti ini berarti kan 5 plus 2, 7. Berarti jumlah total V-nya ini harus sama dengan 7. Ini 3,5 ditambah 2,33 ditambah 1,17. Benar 7 volt. Berarti keseluruhan teori dan prakteknya hasilnya sama. Tuh. Adakah pertanyaan sampai sini? Silahkan kalau mau bertanya. Bisa dipahami ya? Nanti laporannya kalian satu laporan itu ada 3 gambar rangkaian. Jadi gambar contoh soal 1, gambar contoh soal 2, contoh soal 3 kayak gitu. Semuanya on cam ya, saya mau ambil gambar untuk kehadirannya. Satu yang belum on cam, tolong kameranya dinyalakan.
1, 2, 3. Sudah paham semuanya? Bu, maaf izin bertanya. Ya, silakan. Itu Ibu voltmeternya kenapa pakai yang AC, Bu? Emang hasilnya sama-sama yang DC? Keliru, DC ya. Kita pakai yang DC. Ya itu benar dikoreksi. Jadi untuk voltmeternya kita pakai DC. Kita ganti ya. Yang lain tadi udah DC ya. Nah, ini kita ganti. Karena kita sumbernya itu baterai itu sumber tegangan searah DC, berarti alat ukurnya pakai DC voltmeter. Nah, ini kita ganti ke sini. Kita sambungkan. Nah, ini begini. Udah, hasilnya sama aja. Ini kebetulan simulasi ya. Jadi kalau di Proteus itu karena disimulasikan dia nggak akan konslet, nggak akan rusak kayak gitu. Tapi kekeliruan model seperti tadi tidak boleh dilakukan saat praktek langsung di laboratorium. Misalkan kalian mengukur tegangan DC pakai mengukur tegangan AC pakai voltmeter DC, nanti voltmeternya rusak, fuse-nya jebol. Sama halnya ketika kalian mengukur